Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam Sayyidil Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kun tadiya sapa sira. Hikam 124. Kun tadiya sapa sira bi awsafi rububiyatihi kelawan pira-pira sifate ketuhanan. Bi awsafi rububiyatihi kelawan pira-pira sifat kepengiranane Allah. Iku muta'alliqan wong kang gumantung. Muta'alliqan wong kang gumantung wa bi awsafi ubudiyatika. Wa bi awsafi ubudiyatika lan kelawan pira-pira sifat penghambaan sira. Iku mutahaqqiqan wong kang nerapake iku mutahaqqiqan wong kang praktekaken atau nerapak. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Jadilah kamu terhadap sifat-sifat ketuhanan Allah itu sebagai orang-orang yang bergantung. Dan dengan sifat-sifat kehambaanmu, engkau menerapkan, merealisasikan, mempraktikkan. Sifat-sifat rububiyah itu adalah sifat-sifat yang hanya layak disandang, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba sama sekali tidak memiliki kelayakan untuk menyandang sifat-sifat rububiyah itu. Seperti halnya sifat gumedhe, sifat sombong, sifat maha agung, maha besar, maha tak terkalahkan dan seterusnya. Ini namanya sifat-sifat rububiyah. Maka terhadap sifat-sifat rububiyah seperti ini jangan kita kenakan. Kita sebagai hamba jangan mengenakan sifat sombong. Jangan mengenakan sifat gumedhe, jangan mengenakan sifat agung dan seterusnya. Karena itu sifat-sifat ketuhanan. Kalau kita memakainya, maka berarti kita ngajak perang atau merampas, ibaratnya merampas bajunya Allah. Maksudnya merampas bajunya Allah, merampas sifat-sifatnya ketuhanan yang bukan milik kita. Yang harus kita kenakan adalah wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Dikenakanlah sifat-sifat kehambaan. Sifat-sifat hamba apa? Lemah. Sifat-sifat hamba apa? Hina. Sifat-sifat hamba apa? Tawadhu. Sifat-sifat hamba apa? Ya. Selalu merasa butuh. Ini baju kehambaan.
yang harus kita kenakan. Maka dalam sabdanya Rasul, beliau menyebutkan, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Yang dimaksud dengan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak-akhlak Allah, itu adalah berkaitan dengan asma Allah yang bersifat jamal. Karena kalau kita perhatikan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang terhimpun di dalam Al-Asma'ul Husna, itu secara umum terkategori menjadi dua. Ada nama-nama, sifat-sifat yang mengarah kepada sifat-sifat keindahan, atau yang disebut sebagai sifat jamal. Itu seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, As-Salam, Al-Mu'min. Rahman Maha Pengasih, Rahim Penyayang, ya. Salam pemberi keamanan, Mukmin ya pemberi kedamaian, Salam pemberi kedamaian, Mukmin pemberi keamanan. Ya. Kemudian Afu Maha Pemaaf, Latif Maha Lembut, Rauf ya Maha Berkasih Sayang. Ini namanya sifat jamal. Sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat keindahan Allah. Sedangkan yang kedua ada sifat nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat jalal namanya. Sifat jalal itu berkaitan dengan keagungan Allah. Seperti apa? Malik, Maha Merajai. Kudus, Maha Suci. Ya, kemudian Jabbar, Maha Memaksa. Qahar, ya. Muntaqim, Maha Menyiksa. Ini adalah sifat-sifat atau nama-nama yang kembali kepada sifat jalal. Ada sifat yang kembali, nama-namanya yang kembali kepada sifat jamal, yang menunjukkan keindahan. Ada nama-nama yang kembali kepada sifat jalal, keagungan, keperkasaan, aziz, ya, termasuk. Jadi yang dimaksud tadi, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, yaitu kita diperintahkan oleh Nabi untuk berakhlak meniru nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat jamal. Allah Maha Pemaaf, maka kita belajar juga untuk memaaf. Allah Maha Pengampun, kita belajar untuk memberi maaf. Ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita mengasihi, menyayangi sesama. Allah Maha Lembut, kita juga berlaku lembut dengan semua. Ini namanya berakhlak dengan sifat Allah. Nama-nama Allah, yaitu berkaitan dengan sifat jamal. Adapun untuk sifat jalal, jangan. Allah memiliki sifat mutakabbir, maha sombong. Jangan kita ambil. Allah memiliki sifat muntaqim, menyiksa. Lalu kita ambil, kita semena-mena. Jangan. Itu bukan pakaian kita. Bukan sifat kita. Untuk sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat jamal, kita diperintahkan untuk takhalluq namanya. Berakhlak, tahakkuk, merealisasikan. Sedangkan yang berkaitan dengan sifat jalal, ya, sifat qahar, sifat jabbar, sifat muntaqim, kita tidak diperintahkan takhalluq, tapi diperintahkan namanya ta'alluq. Apa maknanya ta'alluq? Dijadikan sebagai tempat bergantung. Dengan sifat Allah al-mutakabbir, jadikan kita bergantung kepada Allah yang maha mutakabbir.
yang maha kohar, yang maha muntakim, sebagai tempat bergantung. Jangan dijadikan sebagai akhlak. Ya, maka nyambung dengan tadi, kun bi ausafil ar-rububiyah muta'alliqan. Jadilah kamu terhadap sifat-sifat ketuhanan Allah sebagai orang yang bergantung. Itu tadi, sifat-sifat apa yang dimaksud? Sifat-sifat jalal. Bergantung kepada Allah yang maha penyiksa. Bergantung pada Allah yang maha agung. Bergantung pada Allah yang maha perkasa. Bergantung pada Allah yang maha kuat. Bergantung pada Allah yang maha merendahkan. Yang maha yang maha mengangkat. Itu untuk kita jadikan sebagai ta'alluq. Jangan dijadikan sebagai takhalluq. Karena tidak layak kita sebagai hamba. Allah memiliki sifat sombong, kita mau sombong. Bukan. Ya, bukan bajunya. Bukan pakaiannya. Ibaratnya kita sebagai sebagai rakyat, masa kita mau memakai atribut TNI? Ya, tentu bukan tempatnya. Ya. Kalau kita memakai atribut Allah, yaitu sifat-sifat jalal, berarti kita menentang Allah itu. Maka itu rahasianya kenapa Kanjeng Nabi menyebutkan al-kibru ridai. Al-kibru ridai, kata Allah dalam hadis qudsi. Kibir, sombong itu adalah selendangku. Sehingga barang siapa yang mengambilnya dariku, maka akan aku rebut. Kata. Maksudnya, dia berarti menentang Allah kalau dia memiliki sifat-sifat seperti takabur, merasa perkasa dan seterusnya. Karena itu bukan sifat kita sebagai abd, tapi itu adalah sifatnya Rabb, sifatnya ketuhanan. Maka kun bi ausafil ar-rububiyah, kun bi ausafi rububiyatihi muta'allikan, jadilah kamu terhadap sifat-sifat ketuhanan Allah itu sebagai orang-orang yang muta'alliq, bergantung dengan sifat-sifat ketuhanan, yaitu berkaitan dengan sifat apa tadi? Sifat jamal. Wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan, dan dengan sifat-sifat kehambaanmu engkau sebagai orang yang merealisasikan. Ya, sebagai hamba kita tawakul. Sebagai hamba kita merasa rendah. Sebagai hamba kita merasa hina. Sebagai hamba kita selalu merasa butuh. Nah, ini sifat-sifat hamba yang harus kita kenakan. Jangan mengenakan baju ketuhanan atau mengenakan sifat-sifat ketuhanan. Ya. Maka di syarahnya di sini, kun bi ausafi rububiyatihi muta'alliqan la mutahaqqiqan. Jadilah kamu dengan sifat-sifat ketuhanan Allah sebagai orang yang bergantung, bukan orang yang menerapkan. La mutahaqqiqan. Idla hazza lil 'abdi fi syai'in min ausafi maulahu. Karena seorang hamba itu tidak memiliki bagian untuk mengenakan sifat-sifat Tuhannya. Ya, seperti sifat sombong, sifat perkasa, sifat menguasai, sifat menyiksa dan seterusnya. Itu bukan bagian hamba. Il ta'allaquhu bihi la tahaqququhu. Tapi sifat-sifat itu, sifat-sifat ketuhanan yang berkaitan dengan sifat jalal itu untuk kita jadikan sebagai ta'alluq, bukan tahaqquq. Wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan, dan dengan sifat-sifat kehambaanmu engkau menjadi orang yang menerapkan, merealisasikan. Ya, sifat yang asli kita sebagai hamba ada 3. Lemah, butuh, kemudian hina. Ini 3 sifat asli kita sebagai hamba. Lemah, butuh, hina. Ini sifat asli kita sebagai. Maka jangan pernah kita lepas baju kehambaan ini. Sebagai hamba kita selalu merasa hina di hadapan Allah.
Sebagai seorang hamba kita selalu merasa merendah selalu di hadapan Allah. Sebagai seorang hamba kita selalu merasa butuh dengan Allah. Ini yang harus kita kenakan terus, jangan pernah dilepas sifat-sifat ubudiyah ini. Ya, sifat rendah, sifat hina, sifat butuh atau sifat fakir yang selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna ta'alluq bi awsafir rububiyah, adapun makna bergantung dengan sifat-sifat rububiyah, kan tadi kun bi awsafir rububiyyati muta'alliqan. Jadilah kalian terhadap sifat-sifat ketuhanan sebagai orang yang bergantung. Apa maknanya bergantung? Wa makna ta'alluqu bi awsafir rububiyyah an-nadharu ilaiha wa mulahadzatuha. Maknanya adalah kita memperhatikan dan merenungkan. Oh iya ya, Masya Allah, ada orang awalnya dia mulia, awalnya dia tinggi, awalnya dia kaya, tiba-tiba jatuh miskin. Oh ya, inilah diantara dari sifat Allah, yaitu yang memiliki sifat al-khafid, yang merendahkan. Dan gini, ini namanya sebagai ta'alluq. Kemudian ada orang, kita menyaksikan di alam sekitar ini misalnya, ya, ada orang yang semula, ya, dia adalah orang yang disegani, orang yang dihormati. Tiba-tiba sekarang malah hilang kemuliaannya, hilang kehormatannya. Dia malah direndahkan di masyarakat. Maka kita melihat kepada sifat Allah, yaitu al-mudhil, yang merendahkan. Nah, ini namanya sifat ta'alluq. Dijadikan sebagai renungan, sebagai tempat bergantung, kita merenungkan dalam setiap peristiwa dan keadaan. Jangan kita terapkan. Jangan langsung kita merendahkan orang, lah. Bukan. Itu bukan wilayah kita. Ya. Ini maknanya ta'alluq. An-nadharu ilaiha wa mulahadzatuha. Ay mulahadzatu kauniha lahu, yakni memperhatikan bahwa semua itu milik Allah, bukan milik kita. Fala yasihhu laka an tattasifa bi syai'in minha, maka tidak boleh engkau untuk mengambil sifat-sifat itu sedikit pun. Jangan. Sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan jangan kita ambil, jangan kita pakai. Sedangkan wa makna tahaqqub bi awsafil ubudiyah, makna dari merealisasikan, menerapkan sifat-sifat penghambaan, yaitu juga an-nadharu wa mulahadzatuha. Juga memperhatikan, menerapkan kita. Ay mulahadzatu kauniha laka. Ini dengan betul-betul menyadari, memperhatikan bahwa sifat-sifat itu asli milikmu. Kalau tadi asli milik Allah, ya, yang sifat-sifat rububiyah itu asli milik Allah. Sedangkan kalau sifat-sifat ubudiyah itu asli milik kita. Ya. Maka jika kita ingin kenal Allah, maka hendaknya dengan menggunakan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Datang kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Dalam arti, kita datang ingin kenal Allah, tapi dengan menggunakan sifat-sifat kebesaran Allah, maka kita akan ditolak mentah-mentah. Bahkan kita bisa diusir, sama seperti misal, kita ingin menghadap raja. Ketika kita bertemu raja, kita menggunakan baju kebesaran, menggunakan sifat-sifat kebesaran. Bisa diterima bertemu raja? Bisa diusir. Bisa diusir oleh pengawalnya. Kita bertemu raja harus menggunakan apa? Sikap penuh kerendahan. Dengan sifat penuh butuh. Dengan sifat penuh rendah dan seterusnya. Baru diterima. Kalau sifat kebesaran dianggap menyaingi raja, nanti akan diusir. Ini makhluk dengan makhluk. Bagaimana lagi makhluk dengan Allah? Ya. Jadi sifat sombong, sifat perkasa, sifat menyiksa, sifat-sifat malik, ya, seterusnya yang masuk dalam sifat-sifat jalal, itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Maka kita datang kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Ya.
Allah tidak memiliki sifat rendah, maka kita datang dengan penuh kerendahan. Mau disambut, ya, disambut. Kemudian Allah tidak memiliki sifat hina, maka kita datang dengan penuh kehinaan. Disambut. Ya. Allah tidak butuh, maka kita datang dengan penuh rasa butuh, fakir. Maka disambut. Seperti keterangan minggu yang lalu, ya, saya ulang sedikit, tentang bagaimana ungkapan Al-Imam Sahal ibn Abdullah At-Tasturi, yang beliau mengatakan pada saat seorang hamba melakukan suatu amal kebaikan, kemudian dia mengatakan anta bifadlika sta'malta wa anta a'anta wa anta sahalta. Ya Allah, engkau yang memberi anugerah kepada kami. Ya Allah, engkau yang memberikan pertolongan kepada kami. Engkau yang telah memudahkan kami untuk melakukan ketaatan. Dinisbahkan pada Allah semua ketika melakukan taat. Maka Allah akan merespon wa qala lahu, ya abdi, wahai hambaku, bal anta ata'ta, tapi engkau yang taat padaku. Bal anta taqarrabta, engkau mendekatkan dirimu kepadaku. Loh, coba. Ketika datang dengan penuh kerendahan, menisbahkan segala kekurangan kepada dirinya, dan menisbahkan segala kesempurnaan kepada Allah, maka Allah akan merespon juga dengan penuh sifat, dengan penuh welas asih, dengan penuh welcome, dengan penuh kemesraan. Ya. Karena kita datang dengan penuh adab. Kita datang dengan penuh akhlak kepada Allah. Kemudian wa idza nazara ila nafsi, tapi kalau dia lihat dirinya, maksudnya dalam amal baiknya, dia menyaksikan dirinya dalam arti aku melakukan ini, aku telah berbuat ini, aku, maka Allah akan, ya, wa idza amila sayyi'atan, ya, wa idza nazara ila nafsi, ketika melakukan taat kemudian dia mengatakan ana amiltu, aku melakukan ini, ana ata'tu, aku telah taat, wa ana taqarrabtu, aku telah mendekatkan diriku kepadamu, maka a'radallahu ta'ala anhu, Allah akan berpaling kepadanya, darinya, dan mengatakan ana wafaktu, kamu ngaku-ngaku, ini aku yang memberi taufik, wa ana antu, aku yang memberi pertolongan, wa ana sahaltu, aku yang memberi kemudahan. Coba. Jadi kalau datang kepada Allah dengan penuh sifat kerendahan seorang hamba, menisbahkan segala kekurangan kepada diri kita, ya, dan menisbahkan segala kesempurnaan kepada Allah, maka kita akan disambut dengan penuh welcome dan dengan penuh kemesraan. Tapi sebaliknya, kalau kita datang dengan penuh sombong, kita datang dengan penuh bangga diri, datang dengan penuh, ya, dengan penuh dengan penuh kebesaran, maka akan dipalingkan oleh Allah. Allah akan berpaling darinya. Ya. Bahkan dihardi oleh Allah, ana wafaktu, ya. Wa ana antu wa ana sahaltu. Aku yang memberi taufik. Aku yang menolongmu. Aku juga yang memudahkanmu. Sedangkan wa idza amila sayyi'atan, dan ketika melakukan keburukan, dosa, wa qala ya rabbi ana qaddartu wa ana qadai wa anta qaddarta wa anta qadaita wa anta hakamta. Pada saat melakukan keburukan, kok dia mengatakan, ya Allah, engkau yang telah menakdirkan aku, engkau yang telah memutuskan aku, engkau yang telah menetapkan aku bermaksiat. Ini kan juga tidak beradab kepada Allah. Maka Allah akan marah, ghadibal maula jallat qudratu alaih. Allah akan murka kepadanya dan berkata, ya abdi bal anta asa'ta, engkau yang telah kurang ajar. Wa anta jahilta, engkau yang telah bodoh. Wa anta asaita, dan engkau telah melakukan maksiat. Karena dia datang tidak beradab kepada Allah. Wa idh qala ya rabbi, tapi ketika dia maksiat dan mengatakan ana zalamtu, ya Allah, hambamu datang dengan penuh kezaliman. Wa ana sa'tu, hamba telah melakukan dosa, ya Allah. Wa ana jahiltu, aku melakukan ini, ya Allah, karena bodohnya aku, ya Allah. Nah, maka aqbalal maula jallat qudratuhu, maka Allah akan menghadap, Allah akan menyambutnya dan mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, aku yang menentukan, aku yang mentakdirkan kamu terjatuh, dan aku ampuni engkau, dan aku, ya, tutupi kesalahan-kesalahanmu. Ini karena penuh adab kepada Allah, penuh ketawaduan, penuh kerendahan. Ini yang disuka oleh Allah. Ini yang disuka oleh Allah. Maka kalau kita datang dengan penuh kerendahan,
akan dibukakan pintu seluas-luasnya oleh Allah. Ya, akan dibukakan dengan penuh welcome. Ya, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku masuk, ya. Aku perhatikan semua pintu menuju Allah itu pelanggannya atau orang-orang yang akan masuk itu penuh berjubel. Melalui pintu sholat penuh sesak yang mau masuk di situ. Ini bukan berarti bahwa ada pintu seperti bangunan gitu. Itu hanya penggambaran saja sebenarnya. Artinya orang yang ingin mendapatkan ridho Allah melalui sholat banyak gitu. Melalui zakat banyak, haji banyak, ya, sedekah banyak. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Aku perhatikan semua pintu-pintu itu penuh antri panjang orang untuk memasukinya. Kemudian aku mencari pintu yang lain. Lalu aku masuki pintu inkisar wal iftikar. Aku masuki pintu kerendahan dan pintu merasa butuh kepada Allah. Dan aku jumpai pintu ini satu-satunya pintu yang masih lenggang. Maka aku masuk di situ dan dalam sekejap mata aku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bukan berarti kalau begitu di iftikor saja, dia merasa butuh saja kepada Allah, sahina saja tidak salah. Enggak, tetap pintu-pintu yang lain dimasuki dalam arti dikerjakan ibadah-ibadah ini. Cuma kita di samping itu jangan lupa juga selalu tanamkan dalam hati rasa fakir kepada Allah, rasa rendah kepada Allah, rasa hina di hadapan Allah. Karena sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang sangat disukai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah. Ini yang dimaksud wa bi awsafi ubudiyatihi mutahaqqiqan. Dan dengan sifat-sifat penghambaanmu, jadilah engkau orang yang menerapkan, yang merealisasikan. Wa ma'na tahaqquqi bi awsafi al-ubudiyah an-nadharu ilaiha wa mulahadzatuha ay mulahadzatu kauniha laka. Jadi kita menyadari, kita memperhatikan, kita menerapkan bahwa sifat-sifat itu adalah milik kita. Sifat apa? Sifat ubudiyah. Fahiyallati yambagi ayyattasifa bihal abdu haqiqatan la bi awsafir rububiyah. Karena sifat-sifat ubudiyah itu adalah yang sepatutnya dipakai memang oleh seorang hamba. Ya, sifat kerendahan, sifat merasa hina, sifat merasa butuh, itu pakaiannya seorang hamba yang selalu harus dipakai. La bi awsafir rububiyah, bukan sifat-sifat ketuhanan. Ya. Wa ma wujida fi min awsafir rububiyah fa huwa ariyatun indahu wa laysa huwa lahu haqiqatan. Karena tidak dijumpai sifat-sifat ketuhanan itu dipakai oleh seorang hamba kecuali akan dilepaskan oleh Allah, akan dipaksa oleh Allah untuk melepaskan itu. Ya, akan dihajar Allah langsung. Coba ada orang sombong, pasti akan dibelurkan oleh Allah. Ya, tidak nunggu nanti di akhirat, sekarang di dunia. Contoh, ya, Fir'aun, coba. Fir'aun dengan segala kesombongannya. Sombong itu sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Ya, sombong itu sifatnya Allah. Coba perhatikan Fir'aun dengan kesombongannya. Maknanya dia akan ibaratnya merebut sifat Allah, merebut baju Allah. Taruhlah begitu. Bukan Allah berbaju lagi. Ini hanya sebuah pendekatan pemahaman saja. Jadi ibaratnya merebut selendang Allah. Sifat sombong karena dalam hadis qudsi tadi disebutkan bahwa al-kibru ridai. Sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Fir'aun, kita lihat dengan sombongnya dia, dengan penuh ya angkuhnya, congkaknya, itu kan sifat-sifat rububiyah semua, sifat-sifat ketuhanan semua yang dikenakan. Karena itu sifat-sifat ketuhanan yang bukan bajunya sebenarnya, maka Allah sendiri yang merebutnya. Sehingga apa? Perhatikan nasib Fir'aun. Dia tidak dapat mampu selamat dari terkaman ombak di Laut Merah. Allah sendiri yang merebutnya. Korun, kurang bagaimana? Ya, saking kayanya manusia sampai sekarang kalau ada orang menemukan harta pendaman disebut apa? Harta karun. Kok bisa disebut harta karun? Masa iya dari Mesir nyampe Indonesia?
Ya. Itu saking kesohornya, saking kayanya, sampai kalau nemu kita peninggalan Majapahit misalnya, ya, pas menggali lubang kemudian ketemu peti dalamnya perhiasan disebut harta karun. Coba saking ternarnya Korun sampai disembahkan ke Korun semua. Tapi apa pada endingnya? Karena dia sombong dengan kekayaannya dan tidak ingat bahwa ketika dia sombong itu sebenarnya dia telah merebut selendang Allah. Allah sendiri yang akan merebutnya. Sehingga apa yang terjadi? Korun dan semua hartanya itu habis ditelan oleh bumi. Itu karena memakai baju kesombongan yang bukan miliknya, yang bukan bajunya, maka Allah sendiri yang akan menghancurkan. Masih kurang contohnya Namrud. Ya. Namrud dia juga ngaku Tuhan, ya, dengan sombong, dengan congkak. Tapi apa? Karena dia bersombong, berlagak congkak. Yang itu bukan sifat seorang hamba, itu sifat ketuhanan yang dia rebut. Maka apa endingnya? Dia binasa justru di tangan seekor nyamuk yang hanya bersayap sebelah. Ya. Jadi kalau Allah ingin merebut, ya, sifat sombong yang dimiliki oleh seorang hamba, sekuat apapun hamba tersebut, kadang oleh Allah justru diberikan pelajaran dengan dilemahkan oleh sesuatu yang paling lemah. Ya. Jadi Namrud itu lemahnya, dia matinya begitu mengenaskan, hanya mati di tangan seekor nyamuk yang bersayap sebelah. Ceritanya ketika Namrud itu duduk di singgasananya, tiba-tiba ada seekor nyamuk yang hanya bersayap sebelah. Bukan nyamuk bersayap utuh pun, nyamuk hanya bersayap sebelah. Padahal kita mudah saja kan membunuh nyamuk dengan 2 sayap. Apalagi Namrud logikanya. Datang nyamuk itu yang bersayap sebelah, terbang mendekat ke Namrud, mendekat. Ketika sampai dekat Namrud, dia masuk melalui hidungnya. Ya, masuk melalui hidung. Terus masuk ke dalam sampai ke otaknya. Di sana nyamuk ini terus menggerogoti, mengerok otak dari Namrud ini. Bisa kita bayangkan seperti apa nyerinya, seperti apa gatalnya. Padahal kita kalau gatal saja, merasa gatal di bagian di dalam kulit, pernah enggak kita? Kalau gatal di luar kulit kan enak, ya. Kita garu itu sudah hilang. Tapi kalau gatal itu dalam kulit, pernah mboten? Ya. Sampai merasa, saya merasa gatal tapi bukan di kulit, tapi di bagian dalam. Gitu kan? Walaupun dikukur itu tidak hilang. Ya. Karena gatalnya itu ada di dalam, bukan di luar kulit, tapi di dalam kulit. Mungkin di lapisan apalah. Ya, lapisan endodermisnya atau lapisan dalam istilah biologi. Gitu. Apalagi ini di dalam otak. Gatalnya di otak, coba bagaimana? Tersiksa. Nah, cara Allah subhanallah, Allah ketika ingin merendahkan seorang, ya, raja padahal ini yang ditakuti, ya, bisanya berhenti nyamuk yang terus menggerogoti atau terus mengorek-ngorek otak dari Namrud, itu bisanya berhenti ketika kepala si Namrud itu dipukul dengan sandal terompah yang terbuat dari kayu itu. Subhanallah, padahal sandal itu kan rendah, tempatnya di kaki loh. Ya. Tempat kotoran, tempat najis. Tapi justru nyamuk yang menghukum Namrud itu dia baru mau berhenti mengorek-ngorek otaknya Namrud pada saat kepala Namrud itu dipukul dengan sandal terompah itu. Jadi begitu berhenti dipukul, ya terus mengorek lagi. Dipukul lagi, berhenti. Ya. Kemudian berhenti pukul, ngorek lagi. Sampai akhirnya
karena karena si Namrud ini sudah tidak tahan dengan penderitaannya yang terus dikorek-korek, akhirnya dia perintahkan kepada pengawalnya agar dipukul sekeras-keras. Maka dipukul sekeras-kerasnya dengan terompah kepalanya itu, maka pecahlah kepala si Namrud, dan dia mati secara mengenaskan. Coba, karena apa? Karena dia merebut selendang Allah, yaitu sifat sombong itu. Maka Allah sendiri yang akan merebutnya dengan caranya, dengan cara Allah. Coba, sekelas sekali bernamrud, dia kemana-mana dikawal. Kenapa apesnya itu hanya dengan nyamuk yang bersayap sebelah? Subhanallah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika selendangnya direbut, yaitu sifat sombong, maka Allah sendiri yang tidak terima. Allah yang akan langsung untuk merebutnya dengan caranya. Walaupun kadang dengan sesuatu yang tidak logis, dengan sesuatu yang tidak masuk akal, seperti contohnya Namrud tadi. Ini yang dimaksud sifat-sifat rububiyah itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka jangan coba-coba kita mengenakan itu. Cukup kita mengenakan sifat-sifat ubudiyah, merasa rendah, merasa hina, merasa butuh kepada Allah, maka Allah akan senang, Allah akan suka dengan kita, akan mencintai kita. فَإِذَا لَاحَظَ كَوْنَ الْغِنَى وَالْقُدْرَةِ وَالْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ لَيْسَ إِلَّا لِلْمَوْلَى. Ketika seorang hamba dia telah menyadari bahwa sifat kaya, sifat mampu, sifat mulia, sifat kuat itu tidak dimiliki oleh hamba, tapi milik Allah, milik Tuhannya. Wala hadu annalladzi yattasifu bil abdu haqiqatan huwa afdaduha, dan sifat-sifat yang dimiliki oleh hamba adalah sifat-sifat kebalikannya, yaitu apa? Kalau tadi sebutkan Allah memiliki sifat kaya, berarti kita memiliki sifat butuh. Allah memiliki sifat kudrah, kuasa, kita berarti memiliki sifat apa? Lemah. Allah memiliki sifat izzah, mulia, berarti kita memiliki sifat hina. Allah memiliki sifat kuah, kuat, kita memiliki sifat tak berdaya. Wahiyal fakru wal ajzu wadzillu wadzifu. Nah, ini disebutkan, yaitu sifat kebalikannya, sifat fakir, sifat ajiz, lemah, sifat rendah, sifat tak berdaya. Amadahullahu ta'ala bi'ausafih, maka Allah akan memberikan, akan mengalirkan sifat-sifatnya kepadanya. Sifat-sifat Allah kita akan diberi oleh Allah dari sifat-sifat Allah. Yakni apa? Kita awalnya fakir, maka fayakunu ghaniyan billah. Sehingga dari fakirnya merasa fakir, maka Allah akan memberikan sifat ghaninya, sifat kaya, kaya dengan Allah. Kaya dengan Allah. Bukan kaya dengan harta, bukan. Kaya dengan Allah. Kaya dengan harta belum tentu merasa cukup. Walaupun banyak hartanya. Tapi kalau kaya dengan Allah, ghani billah, dia kaya dengan Allah, dia akan cukup walaupun tidak menyimpan banyak harta. Hatinya diberikan kecukupan. Berarti kayanya itu dengan Allah, bukan dengan harta. Kemudian wal ajzu, karena tadi memiliki lemah, maka Allah berikan sifatnya, yaitu qadiran billah, mampu, kuasa, tapi kuasa dengan Allah. Dalam arti, karena dia merasa tidak mampu, tidak berdaya, maka diberikan kekuatan oleh Allah. Kuasa dengan Allah, mampu ibadah, mampu taat, tapi mampunya itu kan dengan Allah. Kemudian aliman billah, dia merasa bodoh, merasa tidak berilmu, maka oleh Allah akan diberi sifat ilmunya, tapi ilmu billah. Yakni ilmunya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Azizan billah, mulia dengan Allah. Walaupun tidak memiliki tentara, tidak memiliki pendukung, tapi mulianya dengan Allah. Qawiyan billah, kama sayati fi qaulihi, seperti yang akan disebutkan keterangannya nanti, tahaqqaq bi awsafik yumidduka bi awsafih. Nanti pada hikam lanjutannya, beberapa hikam selanjutnya akan disebutkan, tahaqqaq bi awsafik, realisasikan sifat-sifat hambamu, yumidduka bi awsafih, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dengan sifat-sifat ketuhanannya. Ini
saja kajian kita hari ini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat, membawa barokah, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.